Sahabat Jempol, Rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Suprayitno bisa dipulangkan melalui upaya Disnaker Kabupaten Jember. Telah mengirimkan kakak saya sampai sini dengan selamat. Ya, mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak diterima oleh Allah. Amin. Dan mendapat balasan yang setimpal. Amin. Suprayitno, warga desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumumas, Kabupaten Jember, akhirnya bisa dipulangkan Minggu 4 April 2021. Pria usia 50 tahun itu telah tinggal merantau di Malaysia selama 20 tahun. Bekerja sebagai supir di negeri orang hanya ingin menghidupi keluarganya. Suprayitno mengisahkan keberangkatannya 20 tahun lalu ikut temannya lewat jalan tak resmi ilegal. Sejak menderita sakit, pria itu ingin pulang. Mendapat pengaduan tentang warga Kabupaten Jember yang sakit di Malaysia, Disnaker Jember segera berkoordinasi dengan semua pihak. Tapi setrum ini kula jam kali dalu niku bapak kula ditusuk jarum. Pengajian. Oh, asal mulanya ya. Besoknya itu kula tepar, Bu. Oh, pekerjaan di Malaysia? Oh, Supir. supir Bang. Nggih. Di Malaysia sampun pinten tahun. Tahun. Terus setahunya dari mana bahwa ada yang sakit di Malaysia? Saya diberitahu bapak kampung. Oh, bapak kampung. Iya, Oh, bapak kampung. Jenengan adiknya. adiknya Namanya Pak Panji Wahono. Panji Wahono. Tahunya dari Pak kampung bahwa kakaknya sakit. Sakit mau dipulangkan. Itu 3 tahun yang lalu. Itu saya. Kepala Pak tingginya apa semua sudah mati itu Mas. Terus koordinasi dengan Sudah mati. Iya, sekarang siapa kita selanjutnya? Selanjutnya koordinasi dengan pihak Banyuwangi, Pak pertama itu Pak Koim. Pak Koim ya. Pak Koim BP SPM itu apa Pak? Banyuwangi. SPM Banyuwangi. Ya, nggih. Habis itu tembus Pak Mohtar. Muhtar. Ya, terus Pak Mohtar ya Yang melanjutkan Pak Muhtar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember nggih. iya sama Bu Rida itu yang Oh, ngeten. Nggih. Jangan lupa Pak. Nggih. Nah, Mas dari, mohon maaf Mas, saya ambil fotonya ya. Mas siapa? Mas Safi tahu bahwa ada Pak Suprayitno sakit dari Malaysia. Dari mana Mas? Kebetulan gini Pak, ini ada tim perlindungan yang memang koordinasi dengan Pak Mukhtar selaku Komando di Jember. Nggih. Selama proses penanganan ini, Banyuwangi melalui Dinas Rindra di tim perlindungan itu memantau Oh gitu. sampai proses pemulihan hari ini pun kita pantau. Gitu ya. Sehingga kita yang dari Banyuwangi turun bersama dengan Pak Mukhtar, Bu Rida dan Dinas Dari Banyuwangi itu sebagai PP2MI. apa BP2M? PP2MI itu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja yang Migran ada di Indonesia. wilayah terendah paling bawah di bawah BP. di bawah PP2MI Surabaya atau Surabaya. biasa disebut Loka Surabaya. Lokal Surabaya. Loka Surabaya itu ada beberapa kantor lagi yang seperti kita, Mhm. beberapa daerah lain seperti Malang, Sidoarjo, Ada. Madiun, Pamekasan. Pengadil. Nah, sehingga setelah ada informasi rencana pemulangan itu, kita koordinasi dengan Pak Mukhtar dan juga OPDP 2TKI yang kebetulan memang menjadi penanggung jawab untuk proses pemulangan Pak Payitno Nggih. untuk sampai ke keluarga di rumah. Nah, Pengadil. kita hari ini ditugaskan untuk monitoring apakah proses pemulangannya lancar sebagai yang bagaimana diharapkan atau tidak sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata pemulangannya Jauh lebih lancar dari dari perkiraan. perkiraan. Sampai sebatas mana bantuan BP2MI? Nah, terkait itu tim perlindungan yang lebih tahu Pak. Tim Perlindungan Surabaya ya. Tim perlindungan Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Saya di bagian penempatan. Nggih. Oh, bagian Saya penempatan. ditugaskan untuk monitoring Ada. saja Bahwa beliau Pak Suprayitno sudah Sudah sampai ya. sampai. Alhamdulillah sudah sampai Pak ya. dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke. Pak Kampung, bisa sedikit aja memberikan keterangan Pak Kampung. Setelah tahu, Pak Kampung tahu dari mana bahwa ada warga yang sakit? Jadi teman karyawan kantor itu kan aktif di media di Facebook ya. Di Facebook. Ya, Oke. dari Facebook itu ada gambar Mhm. Pak Suprayitno ini. Oh, ngadan. Kemudian dia tanya ke saya, Ya.
kenal apa enggak dengan orang ini. Oh, Ini katanya orang Kerajen begitu di wilayah saya. Betul. Ditanyakan kepada saya. Hmm. Ada saudaranya namanya Andi Wahono begitu. Terus Hmm. saya lihat itu kalau itu sebetulnya Mas Prayit. Gitu ya. Sebenarnya Mas Prayit itu kakaknya Panji Wahono teman saya, bukan Andi Wahono tapi Panji Wahono teman saya. Panji Wahono. Tapi saya konfirmasi betul itu Mas Prayitnya Mas Panji Wahono. Ada. Kemudian dari situ akhirnya Mas Panji Wahono ini tadi yang disebutkan ya, Iya, gitu. dan sampai akhirnya pemulangan sampai sekarang. Sudah nyampe di rumah ya. Kasus seperti ini seberapa sering terjadi di desa sampean? Ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali, nggih. Kemudian yang dulu itu sempat ada pemulangan dari Malaysia, tapi sudah meninggal di sana. Ya. Sudah meninggal. Meninggal di sana. Gitu. Tapi juga lancar juga. Lancar. Terus pendataan TKI yang berangkat itu gimana? Ada dokumentasinya. Ada dokumentasi ya. Desa apa namanya turut menginventarisir itu ya. Inventarisir. Ya kalau ada pemberangkatan TKI yang mau berangkatkan selalu koordinasi dengan desa, Mbak. Begitu nggih. Gitu ya. Kan selalu cari surat menyuratnya itu. Nah, dari situ kita tahu. Seberapa jauh desa berkoordinasi dengan pihak tenaga kerja, dinas tenaga kerja di Jember Sebenarnya sering pada terjadi saat di- berangkat? Kalau pada saat berangkat ya hanya kita apa itu mengatakan buat surat-suratnya saja, Pak. Mengatakan surat-surat doa itu. dan doa-doa. Ngaten nggih. Tapi pasti ada koordinasi ya dari Pasti koordinasi. pemerintah desa dengan pihak disnaker setempat ya. Iya, Oke, pasti. oke. Masalah-masalah yang muncul ke TKI-an di wilayah desa Temborejo apa, Pak? Misal apa? Temborejo. Temborejo ada enggak misalnya lewat tekong atau lewat jalan belakang? Sebelumnya saya tidak dengar ya. Belum dengar. Ada enggak harga sampean yang berangkat misalnya tidak lewat jalur resmi misalnya? Ya kita tidak tahu karena tidak jalur resmi guys, selalu Oke. selalu sembunyi-sembunyi. kita Sembunyi. tidak tahu. Ya kayak saya dulu lah naik sepitu. Nah, itu. Oh, nah, itu. Dulu jenengan laporan boten teng kampung Pak Kampung Mboten langsung lulus mah. langsung bulunus. Mudah-mudahan nanti bisa dihindari nggih, koordinasi dengan desa dengan Pak Kampung menjadi penting kayak. Gimana mawon Pak Kampung? Iya, Oke. hati-hati kan. Hati-hati budal-budal wis. Mulai selamat. Mulai budal salam mulai selamat mboten nggih. Bisa aman Nah, mawon. Iya. oke. Akhirnya kalau ada sesuatu kayak gini jadi susah koordinasinya nggih. Itu Pak Kampung. Yang Nggih. jelas memang ya, meningkatkan lah Bu, Pak. Ki tekok sing ribut malah ngeden-ngedeni itu. Betul meningkatkan Kalau kesejahteraan. sampai Di samping Indonesia, efek kalau itu nggak sampai sana meningkatkan kan angka perceraian. Angka ngaten nggih. Nggih Pak Mutar nyun sewu sedikit keterangan saja. Riwayatnya awal gimana nggih upaya disnaker ketika dapat laporan dari Ya, kita secara tanggap nggih. ya langsung berkoordinasi dengan saya kan punya atasan Oke. BMI sehingga dalam urusan administrasinya segera dibuat untuk supaya bekas pemulangannya atas nama Bapak Suprayitno. Nggih, nggih. Nah, kita bersurat langsung ke Provinsi Jatim, Disnaker Pop Jatim dan UPT P2 TK Nggih, nggih. Surabaya. Jadi setelah bersurat kita menunggu informasi lebih lanjut dari sana terkait mulai penanganannya sampai pemulangannya. Kita memantau terus perkembangannya Setiap seperti apa. tahapan dipantau nggih. Setiap tahapan, malah saya tidak putus selalu menghubungi Bapak Panji sampai selesai. Pak Mukhtar tadi sebenarnya banyak kasus ya Iya. bahwa ada banyak TKI yang berangkat itu tidak secara resmi. Ya. Gitu. Apa himbauan penjenengan atau disnaker gitu? Kalau saya tadi sudah menyarankan terutama kepada Pak Kasun ya, jika ada yang berminat untuk kerja ke luar negeri ya jangan seperti Bapak ini yang sudah biarlah Bapak ini aja, yang lainnya Nggih, nggih. supaya ini kalau mau kerja ke luar negeri tanyalah informasi yang benar gitu. Gitu. Seperti itu, nanti Disnaker akan memberi informasi seperti apa cara bekerja ke luar negeri, prosedurnya seperti apa. Oh, nggih, nggih. Jadi kita menginformasikan dan ini apakah tujuan yang bersangkutan mau kerja
kan banyak ya tujuan negara yang mau dituju gitu ya, kita tanya. Nah, sesuai dengan saya kan punya data perusahaan, ya, artinya yang sudah sering ke kantor, jadi tinggal cross check aja. Misalnya ke Taiwan, PT ini, saya lupa PT-nya. Sejauh ini ada enggak koordinasi di Snaker dengan pihak desa-desa yang ada di Kabupaten Jember supaya warganya dihimbau misalnya agar pemberangkatannya secara resmi? Iya, seperti itu sebenarnya Pak. Jadi apa ya? Kalau kekurangan informasi menyangkut ini orang yang mau atau berminat kerja ke luar negeri, sebenarnya di tingkat desa terutama mungkin sekarang sudah punya ini grup ya, Grup sendiri. grup PMI apa? Oh, grup apa? Informasi apa ya? Apa namanya? Apa? Gitu Ya ya. itulah. Jadi memudahkan itu istilahnya Inventarisasi. menginformasikan ya, baik termasuk permasalahannya. Kesini bersama Bu Rida ya. Betul sekali. Bu Rida orang baru ini, Bu Rida. Ya. Apa upayanya Bu Rida untuk mengikuti pemulangan tenaga kerja? Bu Rida sebagai apa di Dinas Tenaga Kerja? Dan Orang baru kayaknya, bidang perlindungan. koordinasi dengan keluarga, dengan desa, terutama ini dengan Pak Mokhtar ya, karena sudah seniornya Kawake iki. pemulangan TKI. Nah, ini baru kali pertama ya Bu Rida ngikutin pemulangan TKI. Apa kesannya Bu Rida, yang tertangkap di pikirannya apa? Alhamdulillah, sampai pemulangannya berjalan lancar, jadi pego rasanya. Ego sudah pulang ya. Dan ini pengalaman pertama, jadi saya juga harus banyak belajar tentang Penanganan TKI. penanganan TKI. Langkah lebih lanjut barangkali harus laporan Laporan ke pimpinan Pimpinan. pastinya, terus koordinasi dengan pihak terkait. artinya dengan pusat harus dilaksanakan. Oke. Jadi keluarganya sing bojone sing ndi iki? Ibu-ibu padha seneng enggak Pak Prayitno wis wangsul? Seneng enggak seneng nggih? Senenge wangsul enggak senenge loro. Tapi lancar sih, kaya nggih. Alhamdulillah padha sehat nggih Pak nggih. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Prayitno segera sembuh nggih. Amin. Alhamdulillah. Matur nuwun ke para bapak-bapak, Ibu. Matur nuwun Bapak-bapak. Nggih. Coba sampean sampaikan rasa terima kasih. Oke, saya minta terima kasih kepada Bapak-bapak PJTKI yang telah mengirimkan kakak saya Nggih. sampai sini dengan selamat. Nggih. Ya mudah-mudahan kebaikan Bapak-bapak diterima oleh Allah. Nggih. Oke. Amin ya Dan rabbal mendapat alamin. bahasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Nggih.
yang budiman, kini akhirnya Suprayitno bisa berkumpul kembali bersama keluarga meski kepulangannya dalam keadaan sakit. Semoga kisah ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa meski dalam keterbatasan, Disnaker Jember masih bisa berbuat untuk memulangkan warga Kabupaten Jember yang mengalami kesusahan di negeri orang. Sahabat Jempol, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.